Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat memasuki tahun baru di 1 Januari 2025. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh subscriber channel YouTube Bung Ropan dimanapun teman-teman berada, baik di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Terima kasih dari saya untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe, share, like channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa teman-teman saya meyakini channel saya ini tidak akan berkembang. Saya selalu akan memberikan info-info terbaik buat teman-teman, apalagi kalau seputar tim nasional kita ya, di bawah pimpinan STY, juga pertandingan-pertandingan di mancanegara atau di Liga Inggris, Liga Italia, Spanyol dan sebagainya. Nah, dalam rangka menyambut tahun baru dan sekarang kita sudah berada di tahun yang penuh anugerah ini, saya tadi subuh sempat mengucapkan selamat tahun baru kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Ya, semoga di tahun baru ini PSSI bisa lebih berprestasi, dan bukan saja di level senior yang menjadi perhatian utama, tapi di semua level. Jadi usia muda 17, 20, ya 23 sampai ke senior. Karena kita tahu bersama teman-teman, di era kepengurusan Pak Erick itu membuat suatu catatan rekor tersendiri. 4 kategori itu masuk semua ke putaran final untuk berlaga di Piala Asia ya sepanjang tahun 2025 ini, ya baik di U17 yang akan menuju ke Arab, U20 yang akan bertarung di Cina Februari nanti, U23 juga akan kualifikasi ya, dan tim senior kita yang ditunggu-tunggu karena kita masih punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada, tapi harus menuntaskan 4 laga sisa di antara Maret dan Juni 2025. Ya, itu yang menjadi harapan semua di 2025 ini, bahwa Jai Ises dan kawan-kawan bisa kuat, bisa memberikan prestasi terbaik buat timnas kita. Kita akan menghadapi Australia di Sydney tanggal 20 Maret. Tanggal 25 Maret kembali ke GBK menjamu Bahrain. Tanggal 5 itu atau 6 kita akan bertarung melawan Cina di GBK, dan tanggal 11 kita bertanding terakhir kali menutup semua laga di grup C pra Piala Dunia zona Asia melawan Jepang. Nah, dan perlu saya bicarakan di sini setelah saya mengucapkan selamat dan Pak Erick juga membalas mengucapkan selamat tahun baru juga untuk saya dan keluarga, dan saya menanyakan ya, juga ini pesan atau titipan dari teman-teman semua ya, netizen penggemar sepak bola yang militan terhadap tim nasional. Apa itu? Soal Ole Romeni. Ya, saya tanya Pak Ketua bagaimana perkembangan dengan Ole Romeni, terutama ya, saya tidak bicara soal dia nanti mau diambil sumpah karena kan masih tunggu reses dari DPR RI sampai tanggal 20 Januari ini ya. Tapi saya menanyakan itu tentang nasib dari Ole, karena Ole kan akan pindah, rencana itu ada rumor yang berkembang dia akan pindah dari FC Utrecht seiring dengan masuknya pemain keturunan kita asal Depok, Miliano Jonathans, yang pindah dari Vitesse Arnhem dan sekarang berada di Utrecht. Dia sebagai gelandang serang, bisa juga bermain melebar sehingga mengancam posisi bagi Ole Romeni, dan Ole sudah digadang-gadang akan pindah. Ada 2 klub Inggris yang nantinya menjadi tempat ya untuk berlabuh bagi Ole. Ya, ada Leeds United yang mengincar dan Oxford United. Ya, mereka berada di Championship. Dari 2 klub ini yang paling santer adalah Oxford, walaupun Leeds itu terus, tapi Oxford United. Nah, saya mempertegas pembicaraan dengan Pak Ketua sampai sejauh mana Pak Ketua bilang ini masih nego, Bung Ropan ya. Kita terus akan nego karena Pak Erick salah satu pemegang saham juga di Oxford bersama dengan Anin Bakri. Dan nego ini semoga berhasil ya, kita tunggu saja. Dan saya bilang kalau oke, apakah dia akan tersedia bermain di Oxford kalau pindah ya. Jadi pindah diambil dari Utrecht itu di musim dingin ini karena ada transfer window. Ya biasanya itu yang berlaku di Eropa ya. Ada masa di musim dingin dan di akhir ya untuk musim kompetisi di bulan Mei. Itu terjadi di musim panas yang akan datang nantinya. Ada setelah selesai di sana baru ada kontrak baru lagi
banyak perburuan pemain-pemain yang akan tampil di musim berikutnya. Tapi Pak Erik juga mengatakan bahwa akan diupayakan ya, Nego itu semoga berhasil di musim dingin ini. Jadi Ole bisa pindah saja dari Utrecht menuju ke Oxford itu pada musim dingin, berarti bulan Januari ini. Ya, ini kabar baik teman-teman, jika Oxford bisa mendapatkan Ole Romani, dan tentunya Ole Romani minta untuk bisa dia mendapat tempat selalu dimainkan tentunya. Ya, kalau cuma jadi cadangan kan untuk apa? Tapi ini akan menjadi satu pembicaraan. Ini ya, nego-negonya akan berlangsung. Semoga ini nego-nego baik, ada solusinya sehingga dia bisa dipakai sana, diandalkan oleh Oxford United. Nah, itu Pak Ketua bilang kita akan upayakan coba di musim dingin ini. Semoga berhasil. Namanya nego, dia bilang. Nah, ini kita akan mempersatukan satu kesamaan untuk bisa menentukan langkah ke depan dengan Ole. Jadi bagus jika Ole ada di Utrecht, itu lebih enak untuk kalau dia bisa bermain di tim nasional, karena di sana ada Pak Erik kan. Jadi bisa dia sekali apapun yang itu diminta akan dilepas oleh manajemen Oxford jika dibutuhkan oleh tim nasional. Tentunya disesuaikan dengan FIFA Matchday. Karena Ole kita perlukan nanti untuk pengangkatan sumpah, dan dia sudah dibicarakan oleh Pak Ketua, dia akan diupayakan untuk bermain melawan Australia. Nah, itu dari Ole. Sementara bagaimana dengan pemain lain? Kevin Dix itu memang sekarang diincar oleh klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Ya, masih alot juga berminat, tapi pihak Copenhagen itu mempersilahkan dia akan pergi, tidak diperpanjang, karena kalau dia pergi pada akhir musim nanti tahun 2025 ini, Copenhagen tidak akan dapat uang karena akan bebas transfer. Makanya di musim dingin ini, di Januari ini, itu kalau boleh dia akan pergi sehingga Copenhagen akan dapat uang dengan Kevin Dix pergi. Tapi mungkin ada benturan di sana karena pihak Borussia Mönchengladbach ini memang ingin mendapatkan Kevin Dix, mereka terus bisa mengejar ini. Tapi harus bisa melepaskan salah satu di antara dua pemain ini, pemain belakang, karena Kevin Dix kan bermain di posisi belakang, di bek tengah atau bisa bermain di bek kanan. Ada Ko Itakura, pemain Jepang, dan Nico Enfeldi. Ya, ini mungkin dari Swiss nih pemain satu ini. Nah, mereka juga harus pergi. Ini menjadi kendala bagi masuknya Kevin Dix. Bukannya Borussia tidak mau ambil, pasti akan ambil. Makanya mungkin akan undur kalau tidak ada di musim dingin ini, dia akan diambil pada musim panas. Ya, musim panas nanti ya di akhir musim ini akan bebas. Apakah Copenhagen bisa melakukan itu? Kalau diundur ya penundaan dari Gladbach untuk mengambil Kevin Dix. Tentunya mereka ingin menjual sebelum berakhir masa kontrak dari Kevin Dix, sehingga mereka bisa mendapatkan ya sesuatu lah dari penjualan ini. Bisa saja Gladbach tidak akan mendapatkan ini, kalau ada klub Eropa lainnya di luar Gladbach, mereka akan lepas lebih cepat, sehingga mereka ada keuntungan dengan penjualan di musim dingin terhadap Kevin Dix. Tapi kita akan tunggu apakah Kevin Dix mau, ya tergantung Kevin Dix sendiri, atau tetap dia akan berusaha untuk ke Gladbach. Mungkin sudah ada perjanjian khusus dengan Gladbach, walaupun harus bisa menunda ini, ya tergantung dari Kevin Dix. Kalau Kevin Dix ingin bertahan, berarti Copenhagen akan digejari, tidak dapat apa-apa kalau sampai di akhir musim. Di bulan Mei selesai, bulan Juni ada nego untuk dia pindah ke Gladbach, karena Gladbach pasti ambil, sudah berkata dengan agen dari Kevin Dix bahwa mereka akan ambil. Ya, kalau tidak di musim dingin, sudah pasti di musim panas yang akan datang ketika berakhir masa kontrak dengan Copenhagen. Kita mendoakan aja yang terbaik ya untuk Ole Romani dan untuk Kevin Dix, dua pemain yang akan diandalkan timnas kita di saat akan mengarungi 4 laga nantinya di Piala Dunia zona Asia ya, karena Kevin Dix kita tahu bersama sudah memulai debut melawan Jepang, walaupun di babak kedua dia digantikan oleh Sandi karena mengalami masalah cedera, dia tidak bermain melawan Arab. Tapi Ole Romani akan debutnya dia akan terjadi ketika melawan Australia di saat dia sudah resmi menyandang sebagai warga negara Indonesia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang info-info pemain-pemain kita ya yang akan berlaga di tim nasional, tapi mereka dibutuhkan oleh klub-klub dalam transfer window di bulan Januari ini. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.